Sahabat Rema yang terkasih, berjumpa lagi di dalam Renungan Harian Misafa atau Rema pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Secara khusus pada hari ini, gereja dalam kalender liturgi memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, seorang uskup dan martir. Renungan pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54 dengan tema hidup menurut kehendak Allah. Sahabat Rema yang terkasih, pada hari ini kalau kita membaca Injil, kita akan menemukan bagaimana Tuhan Yesus yang melontarkan kritik kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Apa yang menjadi poin kritikan Tuhan Yesus terhadap mereka adalah karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari zaman Perjanjian Lama sampai dengan masa Tuhan Yesus ada, itu mereka sama sekali tidak mau untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam hidup mereka. Yang dikritik oleh Tuhan Yesus adalah ketika mereka dan juga para leluhur atau nenek moyang itu justru malah membunuh para nabi yang diutus Allah. Ini menjadi gambaran bagaimana ternyata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini justru memilih untuk mengikuti kehendak mereka sendiri dan tidak mau mendengarkan apa yang sebenarnya ingin diajarkan Allah kepada umatnya. Padahal kita tahu di zaman Perjanjian Lama kita akan menemukan kisah bagaimana orang-orang pada waktu itu hidup menyimpang dan seringkali justru malah meninggalkan Allah dengan mengikuti ajaran dari dewa-dewa asing. Maka diutuslah para nabi ini untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi ternyata apa yang diwartakan para nabi tidak pernah menjadi hasil yang baik, karena justru kebebalan hati, sifat keras kepala dari yang ditunjukkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Maka dengan demikian ini juga dapat menjadi permenungan yang amat baik bagi kita. Apakah di dalam hidup ini kita telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa hidup menurut kehendak Allah? Bisa jadi di dalam hidup kita bukan kehendak Allah yang kita laksanakan, tetapi kehendak kita sendiri. Mungkin saja kita jatuh di dalam dosa-dosa kedagingan kita. Mungkin saja kita menolak sesuatu yang baik yang datang dari Allah, yang diwujudkan dalam diri sesama kita. Mungkin juga kita dengan sengaja melupakan Allah dengan alasan bermacam-macam, entah itu sibuk, entah itu karena aktivitas kita yang sungguh-sungguh padat, sehingga dengan demikian Allah tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup kita, tetapi menjadi nomor yang kesekian. Maka inilah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat, dan juga kepada kita pada saat ini yang membaca bacaan ini, bahwa dengan demikian hati-hati. Seringkali tanpa kita sadari, bukan kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kehendak pribadi kita. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita perbaiki mulai dari sekarang. Maka mari bersama-sama untuk bisa melaksanakan kehendak Allah, kita buka hati kita yang selebar-lebarnya, supaya sabda Allah itu bisa bersemayam dengan baik di dalam hidup kita. Juga kita buka telinga kita lebar-lebar, kita buka mata kita secara total untuk melihat dan mendengarkan bahwa ternyata kehendak Allah itu sangat dekat dengan kita, dan itu hadir melalui peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang menyedihkan. Tetapi pada intinya adalah kita berusaha untuk menjadi sadar bahwa ternyata Allah menuntun kita untuk selalu berada di jalan yang benar, dan bukan malah kita supaya mencari jalan kita sendiri yang seringkali
justru malah menjauhkan kita dari Allah. Maka dengan demikian, sahabat Rema yang terkasih, semoga kita pun sungguh-sungguh menjadi pribadi yang betul-betul siap dan mau untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Maka semoga melalui niat-niat kita dan juga melalui pertolongan Allah, semoga hidup kita semakin menjadi hidup yang baik, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.